Halo Society, kembali lagi dengan saya, Ade, Kru Sediksi. Selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. 2023 lalu sempat rame nih, gadget sampai Infinix dijuluki King Phoenix. Nah, apakah gadget tersebut masih worth it di 2024? Coba kita lihat Infinix Note 30 Pro. HP ini keluar di 2023 Juni lalu. Masih cukup hangat untuk dibahas. Dan herannya juga banyak yang sangat mengeluh-eluhkan. Tapi masa sih yang dikeluh-eluhkan apakah se-worth it itu? Coba kita lihat. Jadi di setiap pembeliannya itu nanti bakal include dengan wireless chargingnya juga. Ini HP-nya. Kita preteli satu-satu mungkin dari segi tampilannya dulu. Dia memiliki desain yang flat. Mirip iPhone 12 ke atas dengan kekesatan di bagian belakang ya, casing belakang. Nominasinya didominasi oleh plastik, dan juga ada 3 kamera di bagian belakang dengan 1 flash. Tampilannya sangat menonjol tapi cukup elegan ya, walau memang sedikit mencuri perhatian untuk dari sisi kameranya. Untuk jeroannya, HP yang bekerja sama dengan Mobile Legends ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99, CPU-nya octa-core, Cortex A55, RAM 8GB, dan storage 256GB. Mirip seperti kita membacakan deskripsi laptop ya, karena RAM-nya sudah 8 dan storage-nya 256. Jadi sangat lega ketika kita ingin menggunakannya beberapa tahun ke depan. Untuk layarnya sendiri ukurannya 6,67 inch. Dan menariknya, refresh rate dia itu di 120 Hz. Dia sudah menggunakan AMOLED, jadi kesannya sangat bening ya ketika kita menggunakan layarnya. Coba kita atur layarnya untuk mode yang lain. Jadi ada pilihan 120 Hz, 90 Hz, dan 60 Hz. Jadi ketika kamu ingin menghemat daya, kamu bisa memilih yang 60 Hz saja. Tapi tidak terlalu memanjakan mata ya ketika kita mencoba 60 Hz-nya. Tapi kita coba ketika diganti dengan 120 Hz. Maka layarnya terkesan smooth. Kita lihat transisi antar layarnya, antar gerakan aplikasinya. Untuk penggunaan di luar ruangannya, ini juga sudah menyamankan mata. Karena sampai 900 nits kecerahan maksimumnya. Tapi ada yang sedikit mengesalkan ya dari kecerahan 900 nits itu. Jadi ketika kamu ada di ruangan yang gelap, dan tiba-tiba ingin mengaktifkan nih layarnya, maka akan sangat dimulai silau sekali cahayanya. Untuk performanya, HP ini mendapatkan skor Antutu versi 10-nya itu sampai di angka 413 ribuan. Sementara di Geekbench-nya itu single core-nya 733 dan multi core-nya 1952. Sehingga game-game populer macam Genshin, PUBG, ML, apalagi ML ya, karena yang nyponsori kan ML, itu semua dilibas. Tapi coba kita kasihkan beberapa penggunaan gamenya ya. Apalagi gyronya itu sangat memanjakan ketika digunakan. Oh iya, walaupun Genshin tadi settingannya cuma bisa sampai smooth low, tapi untuk ML dia bisa sampai ultranya. Dan saat kita menggunakan bermain, sampai sekitar 1 jaman itu masih anget-anget aja, jadi masih nyaman digunakan. Entah karena lapisan belakangnya yang menggunakan semacam plastik bertekstur kasar tapi lembut ini, atau memang karena kemampuannya untuk mendinginkan. Untuk kameranya dia punya 3 ya, satunya 108 megapiksel, yang kedua 3 megapiksel, dan yang terakhir AI kameranya 0,3 megapiksel. Nah, walaupun terlihatnya besar ya 108 megapiksel, tapi mari kita coba lihat hasil video dan foto yang sudah kita ambil. Berikut tampilannya. Ya, jadi ini untuk tampilan kameranya ya. Jadi kita coba videonya, walaupun belum 2K tapi cukup tajam. Hanya saja ketika kita terlalu banyak bergerak, untuk tampilannya itu agak patah-patah ya. Ya, ini untuk video yang stabilizernya kita matikan. Jadi tidak terlalu putus-putus juga. Mungkin memang karena kalau kita aktifkan stabilizernya jadi agak putus-putus.
Ya, jadi ini untuk video ketika stabilizernya kita matikan. Jadi dia tidak terlalu putus-putus. Dari hasil foto dan video tadi, mungkin bisa kita simpulkan kalau walaupun tidak 4K, namun gambarnya cukup baik ya. Tapi secara warna, saturasinya itu agak over. Jadi agak palsu dikit lah. Mungkin AI-nya dari Infinix itu sedikit merombak tampilannya agar lebih di make up. Nah, bagi orang yang suka dengan hasil foto dan video yang ngejreng untuk tampil di sosial media, mungkin akan suka. Tapi bagi orang yang sedikit suka dengan warna yang realis, yang asli, itu mungkin agak kurang. Bagi yang suka baterai tahan lama, ini adalah kabar bagus. Karena Infinix Note 30 Pro ini berkapasitas 5000 mAh. Dan dia dibonusi dengan fast charging 65 watt dan wireless charging 15 watt. Klaimnya jika kita menggunakan yang kabel nih, itu bisa 80% hanya dalam waktu 30 menit. Menarik ya? Kita coba untuk wireless chargingnya nih. Jadi dia udah ngebonusin secara gratis. Dan akan sangat berguna bagi orang yang mageran. Jadi ketika dia misalnya habis dari luar, beraktivitas entah dari ngafe, kerja ataupun belajar, sampai rumah pengennya hanya naruh HP aja. Ups, sudah tercas. Enak kan? Tak ada gading yang tak retak. Walaupun Infinix Note 30 Pro ini kemarin dieluh-eluhkan ya, bagai Xiaomi di awal-awal kemunculannya, tapi masih ada beberapa titik kelemahan dari HP yang satu ini. Yang pertama mungkin dari sisi jaringannya. Jadi dia belum support 5G, masih 4G. Ya walaupun titik 5G juga belum terlalu merata di Indonesia ya. Tapi itu termasuk dalam kekurangannya. Yang kedua adalah kameranya yang masih belum bisa merekam 4K. Jadi masih sebatas 2K saja. Dan juga tidak bisa ultra wide ya. Jadi kalau kita lihat nanti perbandingannya ketika orang sudah terbiasa menggunakan kamera Android yang ada ultra wide-nya, akan terasa kehilangan nih ketika tidak ada ultra wide. Nah, yang terakhir itu dari sisi update patch-nya. Jadi tidak ada jaminan software yang jelas. Misalnya kalau dari Xiaomi itu dia ada update Android dan ada update MIUI-nya. Sementara kalau Infinix ini dia hanya akan mengupdate Android-nya saja. Untuk kelebihannya, dia di rentang harga segini sudah dapat NFC yang pertama. Jadi ketika kamu mau update saldo e-tolmu sangat dimudahkan. Yang kedua itu adalah fiturnya bypass charging. Jadi ketika kamu orangnya gamer sejati nih, tidur ngegame, duduk ngegame, makan ngegame, itu bisa dilakukan sambil ngecas. Jadi nggak ada waktu rehatnya. Terus-terusan main aja. Yang ketiga mungkin adalah fitur baterainya. Jadi walaupun ada fast chargingnya, dia juga ternyata tetap tahan baterainya. Jadi dipakai seharian di luar rumah tanpa ngecas pun juga masih awet. Dan di harganya itu tadi loh yang bikin kita akhirnya mendapatkan banyak fitur. Udah include wireless chargingnya juga dapat di harga 2,5an. Ditambah lagi layarnya sudah AMOLED dan ada fitur reverse charging. Jadi ketika temenmu nih kehabisan baterai, kamu bisa pakai HP-mu ini untuk ngecas HP temenmu. Seperti golongan darah O ya, dia bisa membantu banyak golongan darah lainnya. Menarik ya? Kita masuk ke kesimpulannya. Apakah Infinix Note 30 Pro ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Jika kamu seorang yang sangat mementingkan baterai, performa, dan bonus yang melimpah, saya pikir ini cocok untuk kamu ambil. Tapi kalau kamu yang sekedar menggunakan HP lebih condong ke sosial media, penggunaan kamera, ya mungkin masih perlu dipertimbangkan lagi. Apalagi security update-nya itu masih terbatas ya untuk Infinix ini. Itu dia review singkat kita Infinix Note 30 Pro. Tetap tonton, like, subscribe, dan share ya video-video di Sediksi.